Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahidatullah akan membahas tentang teknik tepat budidaya tanaman padi gugu. Berikut adalah tugas yang harus saya buat untuk memenuhi UAS dari budidaya tanaman padi. Yang pertama adalah teknik tepat budidaya tanaman padi gugu. Padi gugu adalah jenis padi yang masih satu genus marga dengan saudaranya padi sri. Berbeda dengan padi sri yang ditanam di lahan sawah yang tergenang air, padi gugu ditanam di lahan kering. Varietas padi gugu lokal yang berasal dari Kalimantan yang masih diminati oleh petani karena daya adaptifnya yang baik, antara lain varietas Buyung, Cantik, Katumping, Sabai, dan Sasak Jalan. Demikian pula di Sumatera varietas lokal seperti Arias, Simarintik, Napa, Jangkong, Klemas, Gando, 100 Malam, dan lain-lain. Varietas-varietas lokal umumnya selain berumur panjang, potensi hasilnya rendah, sekitar 2 ton per hektar. Namun, kelebihan varietas lokal mempunyai rasa enak yang sesuai dengan etnis daerah setempat. Selain itu, varietas lokal toleran terhadap keadaan lahan yang marginal, tahan terhadap beberapa jenis hama dan penyakit, memerlukan masukan pupukan dan pestisida yang rendah, serta pemeliharaan mudah dan sederhana. Berikut adalah syarat tumbuh. Dua syarat tumbuh utama padi gugu adalah iklim dan keadaan tanahnya serta interaksi antara keduanya. Yang pertama, iklim. Padi gugu memerlukan air sepanjang pertumbuhannya dan kebutuhan air tersebut hanya mengandalkan curah hujan. Tanaman dapat tumbuh pada daerah mulai dari daratan rendah sampai daratan tinggi. Tumbuh di daerah tropis atau subtropis pada 450 lintang utara sampai 450 lintang selatan dengan cuaca panas dan kelembapan tinggi dengan musim hujan 4 bulan. Rata-rata curah hujan yang baik adalah 200 mm per bulan selama 3 bulan berturut-turut atau 1.500 sampai 2.000 mm per tahun. Padi dapat ditanam di musim kemarau atau hujan. Pada musim kemarau, produksi meningkat asalkan air irigasi selalu tersedia. Di musim hujan, walaupun air melimpah, produksi dapat menurun karena penyerbukan kurang intensif. Di daratan rendah, padi memerlukan ketinggian 0 sampai 650 meter di atas permukaan laut dengan temperatur 22 sampai 27 derajat Celcius. Sedangkan di daratan tinggi 650 sampai 1500 meter di atas permukaan laut dengan temperatur 19 sampai 230 derajat Celcius. Tanaman padi memerlukan penyinaran matahari penuh tanpa naungan. Indonesia memiliki panjang radiasi matahari kurang lebih 12 jam sehari dengan intensitas radiasi 350 cm per hari. Pada musim penghujan, angin berpengaruh pada penyerbukan dan pembuahan. Yang kedua, tanah. Padi gugu harus dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah, sehingga jenis tanah tidak sebegitu pengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil padi gugu. Sedangkan yang lebih berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil adalah sifat fisik, kimia, dan biologi tanah atau dengan kata lain kesuburannya. Untuk pertumbuhan tanaman yang baik diperlukan keseimbangan perbandingan penyusun tanah, yaitu 45% bagian mineral, 5% bahan organik, 25% bahan air, dan 25% bagian udara.
Pada lapisan tanah setebal 0 sampai 30 cm, struktur tanah yang cocok untuk tanaman padi koko ialah struktur tanah yang remah. Tanah yang cocok bervariasi mulai dari yang berliat, berdebu halus, berlempung halus, sampai tanah kasar dan air yang tersedia diperlukan cukup banyak. Sebaiknya tanah tidak berbatu. Jika ada, harus kurang dari 50%. Kesamaan pH tanah bervariasi dari 5,5 sampai 8,0 pada pH tanah yang lebih rendah. Pada umumnya dijumpai gangguan kekahatan unsur P, keracunan Fe dan Al. Sedangkan bila pH lebih besar dari 8,0 dapat mengalami kekahatan Zn. Berikutnya adalah pengolahan lahan. Pengolahan lahan tanah untuk pertanaman padi koko dimulai sebelum atau menjelang musim penghujan. Pengolahan tanah dilakukan sesuai kondisi lahan. Pada prinsipnya, pengolahan tanah dilakukan untuk menciptakan kondisi yang optimal bagi pertumbuhan tanaman, yaitu menciptakan keseimbangan antara padatan aerasi dan kelembapan tanah. Ada lahan yang perlu pengolahan tanah sedikit atau bahkan tidak perlu pengolahan tanah, seperti tanah podzolik merah kuning di Sumatera yang memiliki tingkat kemiringan lebih dari 10%, karena jika dilakukan pengolahan tanah justru akan merugikan. Di samping menambah biaya juga menyebabkan tanah lebih peka terhadap erosi sehingga kesuburannya menurun. Demikian pula hasil padi yang diperoleh antara sistem olah tanah sempurna dengan olah tanah minimum tidak berbeda nyata, sehingga sistem olah tanah minimum lebih ekonomis. Cara pengolahannya tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, lahan dibersihkan dari tanaman pengganggu dan rumput sambil memperbaiki pematang yang saluran drainase. Yang kedua, tanah dibajak 2 kali pada kedalaman 25 sampai 30 cm. Tanah dibalik. Yang ketiga, pemupukan organik diberikan pada waktu pembajakan yang kedua sebanyak 20 ton per hektar. Yang keempat, untuk menghaluskan tanah digaru lalu diratakan. Yang kelima, tanah dibiarkan sampai hujan turun. Dalam budidaya tanpa olah tanah, untuk mengendalikan gulma digunakan herbisida. Sebelum aplikasi herbisida dilakukan, gulma terutama alang-alang direbahkan atau dibakar terlebih dahulu setelah tumbuh sekitar 60 cm atau tidak sedang berbunga, baru diadakan penyemprotan. Takaran herbisida jenis Roundup antara 5 sampai 6 per hektar dengan pelarut air antara 200 sampai 800 per hektar. Selanjutnya adalah penanaman. Penanaman padi koko pada dasarnya dapat dilakukan dengan 3 macam, yaitu yang pertama, cara tanam disebar. Cara tanam ini dilakukan dengan menyebar rata di atas permukaan tanah atau lahan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Kebutuhan benih pada cara ini biasanya lebih banyak dibandingkan cara yang lain, yaitu berkisar 60 sampai 70 kg per hektar. Cara tanam ini mempunyai keuntungan tenaga kerja dalam yang dibutuhkan sedikit. Kelemahan dari cara ini antara lain memerlukan benih lebih banyak, resiko benih dimakan hama lebih tinggi, tanaman lebih peka terhadap kekeringan, resiko benih hanyut jika terjadi hujan lebat, lebih sulit dalam perawatan. Untuk mengurangi resiko atau kelemahan tersebut, maka perlu dilakukan antisipasi seperti pembuatan saluran drainase atau parit-parit sehingga terbentuk bedengan-bedengan untuk mencegah genangan air.
Yang kedua adalah cara tanam alur. Lahan yang telah dipersiapkan dibuat alur-alur sedalam 3-4 cm dengan jarak antara alur 20-25 cm. Kemudian dalam alur tersebut disebarkan benih padi secara incian. Artinya benih padi dijatuhkan secara manual dengan tangan yang diatur sedemikian rupa sehingga benih jatuh dapat alur tersebut secara merata. Setelah itu benih dalam alur ditutup kembali hingga dengan tanah. Kebutuhan benih cara tanam alur ini berkisar antara 40-50 kg per hektar. Jadi lebih sedikit dibandingkan dengan sistem sebar. Yang selanjutnya cara tanam tunggal. Pada cara tanam ini lahan yang sudah siap dibuat lubang-lubang tanam dengan menggunakan tunggal. Pada umumnya untuk mempertanaman padi kuku menggunakan jarak tanam 20 x 20 cm. Pada cara tanaman dengan tunggal ini kebutuhan benihnya sekitar 30 kg per hektar. Dan perawatan tanaman akan lebih mudah. Oleh karena itu cara ini yang paling banyak dipraktekkan oleh petani meskipun memerlukan tenaga kerja tanam lebih banyak dibandingkan cara sebar atau alur. Demikian pula semakin baik kualitas benih maka semakin sedikit jumlah benih yang diperlukan. Jarak tanam, jumlah benih, dan cara tanam dapat dipengaruh terhadap hasil padi koko di lahan kering. Yang selanjutnya pemeliharaan. Yang pertama penyiangan. Dilakukan secara mekanis dengan cangkul kecuali sabit atau dengan tangan waktu tanam berumur 3-4 minggu dan 8 minggu. Pembumbunan dilakukan bersamaan dengan penyiangan pertama dan 1-2 minggu sebelum muncul mulai. Yang kedua pemupukan. Pupuk yang digunakan dalam budidaya padi koko sebaiknya dikombinasikan antara pupuk organik, pupuk anorganik. Pemberian pupuk organik, pupuk kandang atau kompos dapat memperbaiki sifat fisik dan biologi tanah. Sedangkan pemberian pupuk anorganik yang dapat menyediakan hara dalam waktu cepat pada dosis sesuai kebutuhan tanaman berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dan hasil. Jenis pupuk anorganik yang diberikan berupa 150-200 kg per hektar urea, 75 kg per hektar TSP, dan 50 kg per hektar KCl. Pupuk TSP dan KCl diberikan saat tanam dan urea pada 3-4 minggu dan 8 minggu setelah tanam. Pupuk urea, TSP maupun KCl sebaiknya diberikan dalam alur atau ditunggal, kemudian ditutup kembali dengan tanah untuk mencegah kehilangan unsurnya. Selanjutnya pemanenan. Umur panen padi gugup bervariasi tergantung varietas dan lingkungan tumbuh. Panen sebaiknya dilakukan pada fase masa panen yang dicirikan dengan penampakan lebih dari 90% gabah sudah menguning 33-36 hari setelah berbunga. Bagian bawah mulai masih terdapat sedikit gabah hijau dan kadar air gabah 21-26%. Panen yang dilakukan pada fase masa lewat panen yaitu pada saat jerami mulai mengering, pangkal mulai patah, dapat mengakibatkan banyak gabah yang rontok saat dipanen. Sebelum pemanenan dilakukan pengeringan sawah 7-10 hari sebelum panen. Gunakan sabit tajam untuk memotong pangkal batang. Simpan hasil panen di suatu wadah atau tempat yang dialasi. Panen dengan menggunakan mesin akan menghemat waktu. Dengan alat reaper binder panen dapat dilakukan selama 15 jam untuk setiap hektar. Sedangkan dengan reaper harvester panen hanya dilakukan selama 6 jam untuk 1 hektar. Perontokan hasil panen menggunakan pedal thresher. Perontokan dengan pengebotan memukul-mukul batang pada papan sebaiknya dihindari karena kehilangan hasil cukup besar bisa mencapai 3,4%. Kegiatan yang dilakukan pasca panen seperti berikut.
Yang pertama, perontokan lakukan secepatnya setelah panen. Gunakan cara diinjak-injak sekitar 60 jam orang untuk 1 hektar. Dihempas atau dibanting sekitar 16 jam untuk 1 hektar. Dilakukan 2 kali di 2 tempat terpisah dengan menggunakan mesin perontok. Waktu dapat dihemat. Perontokan dengan perontok pedal mekanis hanya memerlukan 7,8 jam untuk 1 hektar hasil panen. 2. Pembersihan gabah dengan cara diayak, ditape atau dengan blower manual. Kadang kotoran tidak boleh lebih dari 3%. Yang ketiga, dijemur gabah selama 3-4 hari selama 3 jam per hari sampai kadar airnya 14%. Secara tradisional, padi dijemur di halaman. Jika menggunakan mesin pengering, kebersihan gabah lebih terjamin daripada dijemur di halaman. Yang terakhir adalah penyimpanan gabah. Dimasukkan ke dalam karung bersih dan jauhkan dari beras karena dapat tertulari hama beras. Gabah siap dibawa ke tempat penggilingan beras atau haler. Terima kasih. Berikut adalah penjelasan tentang budidaya tanaman padi mulai dari pertama sampai terakhir. Terima kasih sudah bergabung. Saya Wahidullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.